Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh langkah uji one way ANOVA. Uji statistik one way ANOVA adalah uji statistik yang digunakan dalam penelitian eksperimen. Seperti apa sih contoh penelitian eksperimen yang sesuai dengan uji statistik one way ANOVA? Kita simak contoh kasus penelitian eksperimen berikut ini. Katakanlah ada mahasiswa PPKN namanya Andi ya, ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya, maka si Andi perlu melakukan eksperimen. Eksperimen yang dilakukan oleh Andi itu melibatkan 3 kelompok atau dilaksanakan di 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 5 siswa plus nomor absen Anda. Kelompok pertama ini akan belajar PPKN dengan metode inquiry. Kelompok kedua terdiri dari 6 siswa plus nomor absen Anda, belajar dengan metode discovery. Kelompok ketiga terdiri dari 7 siswa plus nomor absen Anda, belajar dengan metode tanya jawab. Nah, setelah pembelajaran selesai di masing-masing kelas ini kan belajar dengan masing-masing metode. Setelah selesai, Andi memberikan tes di ketiga kelompok. Tesnya berbentuk pilihan ganda, jumlah soalnya 7 soal. Datanya diinput dengan menggunakan teknik run between. Andi mengajukan hipotesis atau diduga terdapat perbedaan rata hasil belajar di antara 3 kelompok. Apakah dugaan Andi ini benar? Apakah hipotesis Andi ini benar? Maka untuk membuktikannya Andi perlu melakukan uji one way ANOVA. Jadi uji statistik one way ANOVA dan uji-uji statistik lainnya pada dasarnya adalah uji statistik yang ingin membuktikan hipotesis atau dugaan. Nah, jadi cerita kasus tadi di sini kita bisa memaknai ya. Jadi ada 3 kelompok kelas, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok pertama kita sebut saja kelompok perlakuan pertama, belajar dengan metode inquiry. Kelompok perlakuan kedua belajar dengan metode discovery. Kelompok ketiga ini disebut kelompok kontrol, belajar dengan metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab itu sama dengan metode ceramah gitu ya, metode yang biasa digunakan oleh guru. Sementara metode discovery dan inquiry adalah metode yang baru ya, yang pengen diuji coba, yang pengen dieksperimenkan. Nah, untuk membuktikan bahwa metode inquiry dan discovery ini lebih unggul daripada metode tanya jawab, gitu ya kan, maka perlu adanya uji one way ANOVA. Terhadap apa? Terhadap hasil belajar di ketiga kelompok. Jadi seperti itu uji one way ANOVA. Beda dengan uji dependent sample t-test atau dengan independent sample t-test. Karena mengujinya cuma 2 kelompok gitu atau 2 perlakuan. Sementara one way ANOVA itu jika perlakuannya lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 gitu. Itu one way ANOVA. Dalam hal ini contohnya cuma 3 aja gitu ya. Nah, untuk melakukan uji one way ANOVA itu kita perlu melaksanakan sejumlah langkah ya. Pertama, siapkan data. Kedua, lakukan uji persyaratan analisis. Ketiga, cek apakah persyaratan analisisnya itu terpenuhi atau tidak. Yang keempat adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini bisa jadi ujinya one way ANOVA atau uji yang lain, Kruskal-Wallis. Jadi Kruskal-Wallis itu adalah uji
pilihan lain jika uji one way ANOVA tidak dapat dilaksanakan. Uji one way ANOVA tidak dapat dilaksanakan jika datanya tidak memenuhi persyaratan. Gitu ya. Nanti kita akan perjelas pada saat pengujian. Berikutnya adalah menyusun laporan. Kita masuk ke langkah pertama, persiapan data ya, mempersiapkan data. Untuk mempersiapkan data, kita identifikasi dulu kelompoknya ada berapa, metode pembelajaran di tiap kelompoknya apa, siswanya berapa di tiap kelompok, gitu ya. Ini tadi dari kasus tadi, inquiry, discovery, dan tanya jawab. Di inquiry 5 siswa plus nomor absen Anda. Misalkan absen Anda 5, berarti 5 tambah 5 berarti 10 jumlah siswa. Discovery ada 6, tambah nomor absen Anda berarti 11. Tanya jawab ada 7 ditambah nomor absen Anda berarti 12. Jadi jumlah siswa di masing-masing kelompok 10, 11, 12. Oke, berikutnya adalah kita identifikasi dulu jumlah soalnya. Jumlah soal di sini ada 17. Nah, dalam mempersiapkan data berarti kita harus buat tabel ya. Tabel hasil belajar kelompok 1, hasil belajar kelompok 2, hasil belajar kelompok 3. Ya. Kita kelompok 1 dulu. Di kelompok 1 itu kan jumlah soalnya ada 7, sama semuanya kan jumlah soalnya ada 7. 1, 2 sampai dengan 7. Terus di kelompok jumlah siswanya ada 10. Berarti kita buat siswa 1 sampai siswa 10, soal 1 dan sampai soal 7. Kemudian kita menggunakan di sini rumusnya run between ya. Sama dengan run between gitu ya. 0, titik koma, 1 kurung tutup enter. Baru kemudian ditarik dari kiri ke kanan sampai soal 7, baru dari atas ke bawah sampai siswa ke 10. Berikutnya setelah memasukkan run between ini, matikan run between-nya dengan cara di blok datanya, klik kanan copy, klik kanan paste spesial period, sehingga rumus run between sudah tidak nampak lagi. Jadi fungsi run between hanya untuk memasukkan data aja. Selanjutnya kalau datanya sudah terpenuhi, run between kita matikan. Berikutnya adalah skor total ya. Skor total dengan cara sama dengan sum gitu ya. Klik dari soal 1 sampai dengan soal 7. Hanya untuk siswa 1 dulu aja. Baru kurung tutup di enter. Jika jumlah udah terhitung, untuk siswa 1 kita tarik sampai ke bawah sampai siswa 12. Berikutnya ke hasil belajar. Sama dengan 6 dibagi jumlah soal. Jumlah soalnya ada 7, berarti dibagi 7. Nah ini setelah sama dengan harusnya kurung buka dulu. Setelah 7 kurung tutup. Baru dikali 100. Karena nilai yang paling tertingginya mau kita gunakan adalah ratusan. Baru kemudian enter. Tarik dari atas ke bawah. Seperti itu. Demikian juga untuk kelompok 2, ya, soal 1 sampai soal 7. Kelompok 2 siswanya ada 11, berarti siswa 1 sampai 11. Kemudian untuk kelompok 3 siswanya ada 12, 1 sampai dengan 12. Ya, soal 1 sampai 7. Caranya seperti sama kayak tadi ini sih. Skor totalnya dengan menggunakan rumus sum. Ya. Kemudian hasil belajarnya dengan cara membagi skor total 2. 2 itu ada di kolom Z dan ada di baris 51. Berarti Z 51 dibagi jumlah soalnya 7. Kalau jumlah soalnya ada 10 berarti dibagi 10. Baru kemudian dikalikan 100. Seperti ini ya. Enter. Berikutnya
setelah kita membuat data hasil belajar masing-masing kelompok, kita buat data untuk uji one way ANOVA-nya ya. Yang datanya terdiri dari 4 kolom ya, siswa 1, siswa, terus hasil belajar, kelompok, metode. Kemudian untuk hasil belajarnya kita blok dulu nih, dari kelompok 1 klik kanan, copy, terus di sini klik kanan, paste spesial, paste link. Gitu ya. Untuk kelompok 2 juga kita blok dulu, klik kanan, copy, baru kita taruh lagi, klik kanan, paste spesial, paste. Berikutnya kelompok yang ketiga, klik kanan, blok dulu, klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste spesial, paste. Gitu. Nah, kita kasih identitas angka ya, kelompok 1, 111, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Kemudian kita kasih keterangan metodenya, karena metode ini penting ya. Kelompok 1 untuk yang metode inquiry, kelompok 2 metode discovery, kelompok 3 metode tanya jawab. Nah, data udah kita siap, udah kita buat, kemudian kita buka format laporan ya. Format laporannya itu sebenarnya sudah ada di Google Classroom ya. Di Google Classroom sudah tersedia, tinggal Anda download saja. Jadi Anda tinggal ngisi saja. Berikutnya kita masukkan dulu kasusnya. Kasusnya sesuai dengan tugasnya ya, tugas Anda ya. Ini kan saya kasih contoh. Ini contoh saja. Copy dulu kasusnya. Klik kanan, copy. Oke, buka, kemudian code-nya ya. Saya tutup dulu. Nah, taruh di bawah kasus. Jadi ini ya, satu spasi aja antara laporan one way ANOVA, satu spasi. Terus kita paste di sini. Paste. Ini kan masih dalam keadaan berantakan nih, kita rapikan dulu. Ini kita boldnya kita matikan dulu. Terus rata kiri kanan, terus kita rapatkan ya, mepet gitu ya ke Andinya. Nah, Andi dengan kasus ini harus diajar, jadi rata kiri kanan gitu ya. Kemudian kita rapikan dulu jadi satu paragraf saja, jadi jangan banyak-banyak paragraf ya. Nah, gitu. Seperti ini titik ya, ini namanya rapi ya. Itu. Nah, biar nanti dalam pengetikannya tidak berantakan, ya kita harus setting dulu format font. Nah, di sini kita mau menggunakan apa? Misalkan Tacoma misalkan ya. Ukurannya 11, reguler. Reguler itu biasa aja, tidak italik, tidak bold, italik, reguler. Kemudian default. Kemudian default itu kita all dokumen. Oke. Kemudian diformat lagi paragraf. Oke, di paragraf yang pilih yang paling atas nih, paragraf indent dan spacing, justify. Justify itu rata kiri kanan ya. Itu kemudian before afternya kita nolkan dulu kan. Terus spasinya spasi single ya, 1 gitu ya,
satu spasi. Terus di sini set as default atau tetapkan pengaturan yang berlaku gitu ya. All dokumen. Oke. Jadi nanti pada saat kita ngetik hurufnya udah tahoma, udah 11, kata kiri kanan seperti itu. Oke, kasus kemudian kita hipotesis. Kita buat ini kan ada hipotesis juga gitu ya. Saya buatkan dulu. Diduga terdapat perbedaan, namanya terdapat perbedaan itu namanya HA ya. HA di sini 3 kelompok, berarti ada insert simbol mu ya, mu insert, terus tidak sama dengan insert close. Jadi nanti minus 1 tidak terdapat perbedaan, berarti terdapat perbedaan berarti tidak sama dengan minus 1. Minus 2, minus 3. Kemudian kita garis di sini, klik di rulernya, kemudian pencet di keyboardnya pakai tab ya kan. Kemudian kita tarik yang ini di bawah. Jadi di sini ada segitiga tengah-tengah nih, tarik ke kanan lepas. Jadi minus 1 tidak sama dengan minus 2, tidak sama dengan minus 2. Berarti tidak terdapat perbedaan. Tidak sama dengan itu terdapat. Kemudian KO. KO itu tidak terdapat perbedaan. Berarti ini tidak terdapat perbedaan itu sama dengan ini. Ya. Nah, jadi hipotesisnya itu ada HO, ada HA. Bunyi HA itu sama dengan bunyi diduga terdapat perbedaan. HA tidak sama dengan, tidak sama dengan, berarti terdapat perbedaan. Karena yang tidak sama itu berarti berbeda. Kalau yang sama berarti tidak terdapat perbedaan. Jadi ingatnya adalah HO itu sama dengan, kalau HA tidak sama dengan. Berikutnya kita memindahkan data ya. Lihat, kita buatnya satu spasi jaraknya dari deskripsi ke B hipotesis, satu spasi jarak ke dari hipotesis ke C ini juga satu spasi. Jadi nggak usah 2 spasi. Oke, kemudian kita pindahkan data. Nah, data tadi udah kita buatkan di Excel ya. Kita blok saja di sini dari kolom hasil belajar ke kelompok ke metode. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian copy, setelah di blok di copy ya. Jadi ke blok sampai atas ke bawah. Kemudian kita buka Word-nya. Kita pindahkan ke bawah tabel 1. Di paste ya. Atau Ctrl P gitu ya. P-nya Pictor atau P Pespa gitu. Kemudian kita rapatkan dulu, dirapatkan. Nah, ini tabelnya masih belum rapi, masih ada garis vertikal. Kita hilangkan dulu. Caranya di blok, pilih namanya tabel desain. Di sini ada border. Ya. Kita hilangkan no border dulu, berarti tidak ada garis. Kemudian border bottom, border top, kemudian border inside. Gitu ya. Nah, masih dalam keadaan terblok, layout, auto fit content, auto fit window.
itu. Masih dalam keadaan terblok, klik menu home, boldnya kita matikan dulu ya. Kemudian baru kita lepas. Berikutnya kita blok nih dari atas ke bawah posisinya. Nah, kita tengahkan dulu seperti ini. Nah, biar di bawah halaman keduanya itu ada judul tabelnya, ada hasil belajar kelompok dan metodenya, maka kita blok dulu baris pertama ini gitu ya. Terus klik kanan, ngekliknya ini di sini ya, di dalam barisnya, jangan di luar baris. Klik kanan, tabel properti, pilih row, terus allow-nya diaktifin atau dicentang, repeat-nya juga diaktifin atau dicentang ya. Oke. Terus kita bold dulu ya. Saya kasih warna misalkan kuning. Nanti garis pertama ini akan muncul di lembar berikutnya. Jadi kelihatannya rapi, tidak terputus gitu ya. Oke. Data sudah kita pindahkan ke laporan, tinggal kita siap melaksanakan yang namanya uji persyaratan analisis. Kita rapikan dulu ini jaraknya biar satu spasi, kita naikin ke atas. Nah, seperti ini. Jangan mepet ya, tapi jaraknya satu spasi antara tabel dengan D uji persyaratan analisis harus satu spasi. Berikutnya ke uji normalitas ya. Kita siap melaksanakan uji normalitas. Oke, kita kembali ke data di sini, ke data Excel. Kita blok dulu angka hasil belajarnya sampai baris, sampai kolom kelompok dari atas sampai ke bawah. Seperti ini. Kemudian klik kanan, copy atau Ctrl C ya, copy. Silahkan buka SPSS-nya, kemudian kita buka perbesar dulu ya. Di sini di par 1 ya, par baris ke-1, klik menu edit, kemudian paste. Oke. Di sini akan muncul par 1, par 2 ya. Kita rubah dulu namanya, par 1 menjadi hasil belajar, par 2 menjadi kelompok. Ngerubahnya di menu variable view. Oke. Par 1 kita rubah menjadi HB, singkatan dari hasil belajar. Par 2 menjadi KEL, singkatan dari kelompok. Kemudian di bagian labelnya kita tulis HB, hasil belajar. Hasil belajar. Di baris kelompok pada kolom label kita kasih tulis kelompok. Ada berapa jumlah kelompoknya? Ada 3. Oke. Maka di value-nya kita klik di sini, ada titik-titik 3 nih, klik. Nah, kita masukkan value-nya. Saya cancel dulu. Oke, di sini value ini muncul 1. 1 itu metodenya apa tadi? Metodenya adalah inquiry. Jadi kan tadi ada 3 kelompok, masing-masing kelompok metode. Jadi kelompok 1 inquiry, add. Kelompok 2 metodenya discovery, add. Kelompok 3 metodenya tanya jawab, add. Ini maksudnya di value itu ada 3 kelompok, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya di sini ada kolom measure, yang baris HB kita rubah jadi scale, pada baris kelompok kita rubah menjadi nominal. Nanti di data view-nya juga akan berubah tuh, HB kemudian ke variable view HB akan ke ya. Save dulu
kita kasih nama file data uji one way ANOVA. Nah, untuk ini kalau tugas proyek ya tugas proyek ya, tapi kalau post test ya tulis post test biar kita tahu nanti bedanya. Save. Yes. Oke. Mungkin di Anda tidak ada yes karena saya udah menyimpan sebelumnya ya. Udah menyimpan sebelumnya. Jadi penting tersimpan dengan nama file data uji one way ANOVA tugas proyek. Kalau selagi mengerjakan tugas proyek, kalau selagi mengerjakan post test ya ujungnya post test. Berikutnya kita akan siap melaksanakan uji persyaratan analisis yang pertama yaitu uji normalitas ya. Oke, kita kembali. Nah, uji normalitas itu seperti biasa ADE ya, analyze, descriptive, explore. Di sini saya kecil dulu. Di sini ada HB, kita pindahkan ke kotak dependent list. Kemudian ada kelompok, kita pindahkan ke faktor list. Jadi HB di atas, call-nya di bawah faktor list. Kemudian kita klik menu plot. Oke. Di menu plot itu ada deskriptif, histogram, kemudian ada normality plot with test. Stem and leaf, histogram, factor level together, normality plot with test. Ininya none, continue. Baru kemudian di sini bot, oke. Nah, Anda akan memperoleh hasil perhitungan statistiknya di menu Windows Output. Inilah hasil dari uji statistik uji normalitas yang di sini ya. Ada test of normality. SPSS menampilkan berupa tabel test of normality. Tes itu basisnya uji of normality, jadi uji normalitas. Oke. Kita save dulu aja. Output uji one way ANOVA tugas proyek. Save. Oke, setelah kita save, kita copy test of normality-nya ini. Jadi tabelnya kita copy, bisa di copy dari tabelnya sini, bisa juga dari sebelah kiri ini, di kanan copy. Saya biasanya lebih suka di sebelah kiri sini, lebih gampang. Di sini juga bisa klik kanan copy, tapi kan susah. Di bawah tabel 2 kita renggangin dulu sementara ya. Kemudian Ctrl P atau paste, klik kanan paste. Saya lebih suka Ctrl Victor atau Ctrl Vespa gitu ya. Ctrl P. Oke, kita rapikan dulu tabelnya. Ini garis pinggirnya kan di sini nih. Nah, ini melewati garis pinggir kanan, di kirinya udah rapi ya, tapi di kanannya belum. Kita blok dulu tabelnya, blok seperti ini. Kita pilih menu layout, auto fit content, auto fit window. Nah, dengan auto fit window ini jadi rata di kiri, rata di kanan, baru rapi ya. Kemudian tabel desain, ini bordernya kita klik no border dulu, kemudian klik lagi border, bottom, border, top, border, inside. Seperti ini. Jadi di atasnya ada garis, di tengah-tengahnya, di dalam-dalamnya ada garis, di bawahnya ada garis. Tidak ada garis vertikal atau garis tegak. Gitu ya. Itu baru rapi ya. Kita rapetin dulu dengan tabel 2. Nah, selanjutnya kita interpretasikan tabel 2 ini.
Cara menginterpretasikannya kita lihat di kolom Shapiro-Wills. Jadi kita menggunakan uji normalitasnya uji Shapiro-Wills. Nah, kemudian di sini kita DF-nya kita blok dulu, kita merahkan dulu ya, biar kita gampang. Terus ini di sini inquiry, kemudian di sini ada discovery, di sini ada tanya jawab ya. Saya kasih warna dulu biar lebih gampang. Nah, uji normalitas itu saya terangin dulu ya. Uji normalitas itu pengen mengetahui normal atau tidak normal. Yang normal itu ya kan, jika signya ya, lebih besar dari P value maka normal. Sebaliknya, jika signya ya, kurang dari P value maka tidak normal ya. Oke, kita lihat untuk kelompok inquiry signya 135, jadi sig sama dengan 0,135. P value-nya sama dengan 0,05. Berarti signya lebih besar atau lebih kecil? Signya lebih besar atau lebih kecil? 0,135 itu lebih besar dari P value, maka disebutnya normal ya. Jika signya lebih besar dari P value maka normal, karena untuk inquiry itu signya 0,135 lebih besar dari 0,05 maka normal. Yang discovery 0,041, jangan dibacanya 41. Kalau 41 ya lebih besar dari 5, tapi dibacanya sig sama dengan 0,041. Jika dibulatkan itu sama dengan 0,04 ya, lebih kecil dari P value sama dengan 0,04 itu lebih kecil dari 0,05, maka sig lebih kecil dari P value, maka diinterpretasikannya tidak normal. Demikian juga yang tanya jawab ini tidak normal gitu ya. Jadi kita bisa menginterpretasikannya, ini kita hapus dulu ya, hapus, jangan lupa dihapus. Kita menginterpretasinya gini, berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada T, tabelnya besar, T-nya besar ya. Tabel 2 diketahui bahwa data hasil belajar siswa dari kelompok yang diperlakukan dengan distribusi normal SID yang sama dengan 0,135, sorry, DF-nya dulu, DF sama dengan 10, sig 0,135, P value sedangkan data hasil belajar siswa dari kelompok yang diperlakukan dengan metode discovery dan tanya jawab tidak terdistribusi normal. Nah, discovery-nya ya kan kita tulis DF sama dengan 11. Discovery yang DF-nya 11,
SID sama dengan 0,041, P value sama dengan 0,05. Terus tanya jawab, BF sama dengan 12, SID sama dengan 0,035, value sama dengan 0,05. Ini ya, saya warnain dulu biar jelas buat Anda ya. Anda juga kalau mau mewarnain itu lebih baik ya. Ini membantu Anda untuk memastikan angka yang ada di interpretasi dengan yang ada di tabel itu sama. Sini ada kurang ya, signya SW ya. SW itu Shapiro Wheel. SW. Sig SW. Itu Shapiro Wheel. Kalau Kolmogorov Smirnov itu SW ya. Jadi kita menggunakannya SW, sig SW. Oke, udah selesai nih interpretasi untuk uji normal. Berikutnya uji persyaratan analisis yang kedua adalah pengecekan pencilan data. Pengecekan pencilan data ini kita lakukan pada grafik box plot. Ketika kita melaksanakan uji normalitas tadi, SPSS juga akan mengeluarkan grafik box plot. Di situ kita bisa melihat ada atau tidak adanya pencilan data. Kita kembali ke output SPSS. Di paling bawah di sini ada box plot. Gambar box plot itu gambar pompa ya. Nah, disebutnya grafik pompa karena mirip pompa. Kata mahasiswa reguler AB itu mirip pompa Pak, makanya disebutnya grafik pompa. Kita copy dulu box plot ini, klik kanan copy, kita pindahkan ke Microsoft Word. Di atas gambar ya, di bawah 2, paste atau Ctrl P ya. Nah, setelah pindah kita perkecil dulu aja, ditariknya dari ujung, bukan dari tengah tapi dari ujung, dari pojok. Nah, kita ke bawah ini, jadi biar nanti simetris. Kemudian kita ketengahkan dulu posisi gambarnya di tengah-tengah, memuat apa enggak ya. Nah, kita kecilin lagi, kita rapetin dulu gambarnya, muat enggak kira-kira, kayaknya muat ya. Wah, terlalu kecil ya, enggak bagus ya. Terlalu kecil, kita turunin aja ke bawah ya, tidak terlalu kecil. Seperti ini. Kemudian kita perbesar ya. Nah, kita interpretasinya di bawah 2 aja. Saya akan terangkan dulu yang mana pencilan data, yang mana bukan. Kalau kita lihat di grafik box plot ini, ada tanda bulatan kecil berangka 19. Ini namanya pencilan data ya. Ini ada pencilan data di data hasil belajar dari kelompok discovery. Sementara di inquiry nggak ada nih yang bulatan kecil di atas atau di bawah. Begitu yang ditanya jawab juga begitu, nggak ada. Jadi
kita bisa mengatakannya atau menginterpretasikannya berdasarkan pengecekan terhadap grafik box plot. Grafik box plotnya ada di gambar 1, ya kan? Buka gambar 1 kurung tutup. Ini kurung buka nggak usah spasi lagi, langsung aja kurung buka gambar spasi 1 kurung tutup. Koma, diketahui bahwa terdapat pencilan data pada data hasil belajar siswa dari kelompok yang dilakukan dengan metode sedangkan tidak terdapat pencilan pada data hasil belajar siswa dari kelompok yang diperlakukan dengan metode inquiry dan tanya jawab. Jadi kalau di discovery ada pencilan, sementara di inquiry dan tanya jawab tidak ada pencilan. Nah, belajar ngata-ngatain kayak gini emang butuh latihan. Oke. Berikutnya, ini kita pastiin dulu ininya satu spasi. Jadi antara gambar 1 grafik box plot dengan uji hipotesis berjarak, jaraknya satu spasi. Selesai. Kita save dulu aja, takut hilang. Berikutnya kita ke uji homogenitas. Oke, kita balik lagi ke SPSS. Klik menu Windows, balik lagi ke data. Klik Analyze. Saya kecil dulu. Klik Analyze, kemudian klik Compare Mean. Klik lagi One Way Method. Berikutnya HB-nya kita pindahkan ke dependent list ke atas, kelompoknya kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita klik yang namanya option. Nah, di jendela option one way ANOVA option ini kita klik homogeneity ya. Terus kita bolehlah klik descriptive, klik continue, kemudian klik OK. SPSS nanti akan mengeluarkan output di menu Windows. Sini ada test of homogeneity of varian. Tes itu uji homogenitas variansi. Nah, apakah variansi homogen atau tidak? Nah, ujinya ini menggunakan namanya uji Lepene. Lepene itu nama orang yang menemukan cara menguji homogenitas, namanya Lepin. Makanya uji Lepin, uji homogenitas. Kita klik kanan dulu, copy. Kita pindahkan ke Word. Di bawah tabel 3, Ctrl V, Victor. Nggak bisa balik lagi ke sini, ke SPSS nya. Klik kanan, copy. Kita paste di sini. Sudah nyampe, tapi di sini masih melebar ke kanan ya. Kita rapikan dulu. Lihat garisnya ini enggak tengah atas bawah. Klik dulu, kemudian tabel design, border, no border, border lagi, bottom, border lagi top, border lagi
selesai. Jadi di blok dulu tabelnya baru pilih border. Berikutnya klik layout, auto fit, konten, auto fit. Fit itu ngepasin gitu, ngepasin fitnya konten, berarti mau ngepasin kontennya, isinya. Auto fit window itu ngepasin rata kiri, rata kanan. Makanya bentuknya nanti seperti ini, garisnya mendatar semua, nggak ada garis vertikal. Berikutnya rata kiri kanan. Oke, kita perhatikan di base of min, kemudian di DF ya, sini warna merah dulu ya. Oke, terus ini led pin. Nah, uji homogenitas itu sama kayak uji normalitas ya. Pengen tahu di sini kalau homogen tuh homogen atau tidak homogen. Jika signya lebih besar dari P value, maka homogen. Sebaliknya, jika signya kurang dari P value atau lebih kecil dari P value, maka tidak. Dari mana signya? Ya dari base of min, kemudian di kolom sig ya. Nah, sekarang signya kan sama dengan 0,206. Di sini kan titik 206, titiknya kita rubah jadi koma, jadi 0,206. Value sama dengan 0,05. Nah, antara 0,206 dengan 0,05 gedean mana? Berarti gedean sig kan. Kalau gedean sig, signya lebih gede dari P value, berarti homogen. Maka kita tinggal kata-katain atau interpretasikan gitu ya. Jadi cara interpretasi ini begini, tapi kita juga harus mendeskripsikan interpretasi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana ditunjukkan. Hanya dua ya, pada tabel T-nya besar, tabel 3 diketahui bahwa varian hasil belajar ketiga kelompok apa saja. Tadi ada kelompok inquiry, dan tanya jawab bersifat homogen. F, Levin itu pakai F sama dengan ini ya, Levin itu F ya, F sama dengan 1,664, DF1 sama dengan ini, DF1 2, DF2 sama dengan 30, C sama dengan 0,206, P value sama dengan 0,05. Selesai. Ini hapus dulu, yang lupa dihapus. Ini patokan doang. Biar lebih mudah kita interpretasi. Oke, jadi antara dari tabel ini tabel 3 itu keterangan tabel, terus ini tabelnya. Dengan deskripsinya ini harus ada jarak 1 spasi. Ya. Terus dari deskripsi ini ke hipotesis juga ada jarak.
Berikutnya kita ke uji one way ANOVA garis miring Kruskal Wallis. Di sini diminta mau pakai apa, one way ANOVA atau Kruskal Wallis. Jadi Anda dapat menggunakan uji one way ANOVA jika dari hasil uji normalitas diketahui datanya normal. Terus kalau datanya tidak normal, ujinya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jadi uji hipotesisnya ada pilihannya, ada dua, one way ANOVA atau Kruskal-Wallis, tergantung dari hasil uji normalitas. Kalau datanya normal, one way ANOVA. Kalau tidak normal, pakai Kruskal-Wallis, gitu ya. Tidak normal, gitu ya. Oke, kita lihat dulu hasil uji normalitasnya. Inquiry normal, tapi discovery dan tanya jawab tidak normal, ya. Syarat menggunakan uji one way ANOVA ini, data hasil belajar di ketiga kelompoknya normal semua. Karena di sini yang normalnya cuma satu, yang lainnya tidak normal, gitu ya. Salah satu aja nggak normal, maka kita menggunakannya Kruskal-Wallis, gitu ya. Kalau datanya tidak normal, satu saja tidak normal, satu saja. Atau minimal satu aja, atau setidaknya satu aja, setidaknya satu saja data hasil belajarnya tidak normal, maka menggunakan Kruskal-Wallis, gitu ya. Jadi ini kita hapus nih one way ANOVA-nya, kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Maka kita katakan dulu, berdasarkan hasil uji persyaratan analisis, karena ini D-nya uji persyaratan analisis, uji normalitas, pengecekan pencilan data, uji homogenitas. Uji normalitas salah satu uji persyaratan analisis. Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis, diketahui bahwa data tidak terdistribusi normal. Uji hipotesis menggunakan Kruskal-Wallis. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4. Tabel 4-nya ini nanti uji Kruskal-Wallis. Oke, ini saya hapus dulu ya, jangan ditulis lagi oleh Anda. Kadang-kadang Anda nulis lagi, gitu ya. Ini alat bantu saya aja untuk menerangkan ke Anda, gitu, biar Anda mengerti kenapa harus pakai Kruskal-Wallis, kenapa harus pakai one way ANOVA, gitu ya. Oke, kita berarti nanti ujinya Kruskal-Wallis. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita balik ke menu Windows, ke menu data ya. Uji Kruskal-Wallis itu adalah salah satu uji non parametrik ya. Ujinya tetap dianalisis, ya. Terus kita non parametrik, legasi dialog, kemudian pilih K independent sampler. K itu apanya? Jadi jumlah kelompoknya banyak, gitu ya. Sampel bebas dengan jumlah kelompok yang banyak.
Oke, di sini ada jendela test of several independent sample. HB-nya kita pindahkan ke test variabilis, klik di sini, terus kita klik kelompoknya, kita pindahkan ke grouping variabel, klik arah panah kanan. Jadi HB-nya di test of variabilis, call-nya di grouping variabel. Di sini ada define group, ya kan. Tentukan rank-nya atau grupnya, klik. Di sini ada minimum, ada maksimum. Minimumnya 1, maksimumnya 3, karena kita ada 3 kelompok yang mau diuji, ya. Inquiry, discovery, tanya jawab. Kalau ada 4 kelompok ya tulis di sini maksimumnya 4. Karena ini ada 3 ya maksimumnya 3, dari 1 sampai 3. Continue. Berikutnya kita klik option dulu. Kita butuh namanya tabel deskriptif. Klik continue dulu. Ya. Di sini ada tes tipe Kruskal-Wallis. Ya, kita kan ujinya Kruskal-Wallis, centang Kruskal-Wallis. Klik OK. Oke. Berikutnya di bawah ini ada Kruskal-Wallis test. Klik kanan, copy. Nah di kanannya kan ini nih Kruskal-Wallis test ini. Tes statistik AB. A-nya Kruskal-Wallis test, B-nya grouping variabelnya kelompok. Oke, berikutnya kita copy tabelnya. Copy. Kita pindahkan ke tabel 4. Paste atau Ctrl V. Kita blok dulu tabelnya. Kita desain dulu tabelnya. Bordernya kita pilih. No border dulu. Kemudian klik lagi border, bottom, border lagi top, border lagi inside horizontal border. Berikutnya layout, auto-fit content, auto-fit window. Jadi rata di kiri, rata di kanan. Terus kita naikin ke atas, mepetin ini. Jangan dikasih spasi antara keterangan tabel. Di tabel 4 hasil uji Kruskal-Wallis itu keterangan tabel. Tabelnya sendiri yang ini, yang ada garis-garisnya disebutnya tabel. Kemudian kita warnain dulu DF di sini. Terus asymptotic signya kita klik dulu. Kemudian Kruskal-Wallisnya kita warnain dulu. Ya. Baru kemudian kita interpretasikan. Ini jadi uji one way ANOVA atau Kruskal-Wallis pengen mengetahui apakah perbedaannya signifikan apa enggak. Jadi perbedaan signifikan, perbedaan tidak signifikan. Yang signifikan itu jika signya ya, kurang dari P value. Ini kembalikan dari uji normalitas dengan uji homogenitas. Kalau perbedaan tidak signifikan itu signya lebih besar dari P value. Ini perlu diingatnya Anda ya. Oke. Maka kita bisa lihat di tabel Kruskal-Wallis itu diketahui signya itu sama dengan 0,591. Berarti lebih besar dari P value. P value-nya kan sama dengan 0,55. Artinya 0,591 itu lebih besar dari 0,55. Karena lebih besar maka perbedaannya tidak signifikan. Oke, kita kata-katain gitu, kita interpretasikan. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada
tabel T-nya besar ya. Tabel 4 diketahui bahwa perbedaan rata hasil belajar di antara ketiga kelompok. Kelompok apa? Inquiry, discovery, tanya jawab, tidak signifikan. Buka. Sekarang perbedaannya dari mana sih? Perbedaan rata itu dari tabel deskriptif. Kita lihat dulu di SPSS. Kan ada tabel deskriptif sini nih. Gitu ya. Kita copy dulu nih. Oh, bukan di sini tabel deskriptif. Oke, kita kembali ke Word-nya ya. Ada ratanya ya. Oke, tidak signifikan. Kita tulis DF-nya sama dengan 2, I-nya sama dengan 0,591, P value sama dengan 0,05. Jadi harus ada SIG dan P value. Terus ada DF. Kita warnain dulu ya. Ditambah, kita tambahin namanya di sini. Kruskal polis sama dengan 1,053. Dari mana sih? Sini 1,053 ya. Nah, selesai nih, kita hapus dulu. Kita pastikan dulu paragrafnya ini. Jadi setelah tabel di sini harus ada jarak 1 spasi. Baru kemudian ke tabel 5 jaraknya juga 1 spasi. Jadi rapi. Berikutnya kita melaksanakan uji post-hoc. Uji post-hoc ini ada ketentuan ya. Ada ketentuannya. Pertama dari jumlah siswa atau jumlah sampel per kelompok. Ada yang beda, yang beda itu misalkan kayak gini, kelompok 1 misalkan 10, kelompok 2 Jadi di kelompok 1 ada 10 siswa, kelompok 2 ada 11 siswa, kelompok 3 ada 12 siswa. Jadi beda jumlah anggota kelompoknya itu beda gitu ya. Kalau sama itu misalkan kelompok 1 10, kelompok 2 10 juga, kelompok 3 juga, itu yang masuk jumlah siswa per kelompok. Apakah sama atau beda? Ini contoh aja ya, 10, 11, 12 itu. Biar Anda tahu apa yang dimaksud dengan beda, apa yang dimaksud dengan sama. Berikutnya berdasarkan hasil uji homogenitas. Apakah itu homogen atau tidak homogen. Oke. Kalau datanya homogen,
terus jumlah anggota kelompoknya beda, maka kita menggunakan namanya uji Tukey atau LSD ya. Orang juga menyebutnya Tukey HSD. Berikutnya kalau tidak homogen itu kita menggunakannya Tanhane T2. Berikutnya kalau ada jumlah anggota per kelompoknya sama, kemudian hasilnya homogen, uji homogenitas nih. Uji homogenitas. Homogen, maka kita menggunakan bond pair boni. Nama uji posoknya bond peron. Tapi kalau misalkan datanya tidak homogen, kita menggunakan ini. Penggunaan uji posok ini udah ada di materi, tinggal Anda baca aja sih. Oke. Apa sih gunanya posok itu ya kan? Posok, uji posok comparison itu uji perbandingan ganda sebenarnya. Perbandingan ganda di sini perbandingan ganda. Kita kan pengen membandingkan inquiry, ya kan? Discovery, kemudian tanya jawab. Kayak main bola itu ada 3 klub ya kan? Ada 3 grup. Kita membandingkan inquiry dengan ngadu dengan discovery, dibandingkan. Terus inquiry versus atau bandingkan dengan tanya jawab. Berikutnya kan discovery versus tanya jawab. Berarti kalau ada 3 kelompok ada 3 perbandingan gitu. Kalau ada 4 kelompok berarti 1, 2, ada 5 ya. Seperti ini. Jadi pengen tahu apakah inquiry dengan discovery itu perbedaannya signifikan nggak? Begitu juga dengan ini, inquiry dengan tanya jawab, perbedaan rata-rata hasil belajarnya signifikan apa enggak? Begitu juga discovery dengan tanya jawab, perbedaannya signifikan atau tidak? Kalau uji Kruskal-Wallis atau uji One-Way-ANOVA hanya pengen tahu di antara ketiga kelompok itu signifikan gitu. Tapi nggak tahu kita apakah inquiry dengan discovery-nya signifikan atau enggak. Nah, makanya kita perlu namanya uji post-hoc, perbandingan ganda ya. Post-hoc comparison, perbandingan pasca pasca pembuktian ya, post-hoc pasca pembuktian. Nanti akan muncul namanya ini multiple comparison. Hasil uji statistiknya disebutnya multiple comparison atau perbandingan ganda. Oke. Kita kembali ke data ini ya kan. Tadi dari hasil uji homogenitas kita tahu datanya di sini bersifat homogen. Ya kan? Homogen. Berarti kita di sini nandain dulu homogen. Ya kan? Kemudian anggota masing-masing kelompoknya beda atau sama? Oh beda, karena di kelompok 1 ada 10, kelompok 2 11, kelompok 3 12. Kita kembali biar Anda paham di sini kan kelompok 1 10, kelompok 2 11, kelompok 2 12 ini namanya beda ya. Gitu. Oke, maka kita gunakannya namanya Tukey gitu ya. Tukey HSD. Bagaimana langkah uji statistiknya? Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu nanti kita
ke bawahin dulu aja. Kita kembali ke SPSS untuk melaksanakan uji namanya post-hoc comparison. Di Windows data, klik analyze, kemudian compare min one way ANOVA. Oke, di sini mungkin tadinya begini ya, mungkin tadinya begini. Oke, mungkin tadinya begini. Kita klik sini ke faktor. Jadi HB-nya di dependent list, faktornya di kelompok. Kalau udah seperti ini yang nggak usah dipindah-pindahin. Kemudian kita klik post hoc. Di sini ada pilihan equal varian assume, diasumsikan atau diperkirakan variansinya sama atau homogen. Equal itu homogen atau sama. Diasumsikan di sini equal varian not assume, diasumsikan variansinya tidak sama atau tidak homogen. Kita kan tadi homogen ya, makanya ada pilihannya. Kalau homogen tadi, lihat ya, homogen tadi pakainya tuki. Kalau tidak homogen pakainya tangan. Ya. Tapi kalau datanya sama, pakai tadi Gomez Sowell dan Don Perron. Kita akan tadi homogen dan anggota kelompoknya itu beda, makanya pakainya tuki. Bisa juga selain tuki pakai LSD ya, tapi biasanya pakai tuki. Oke, signifikansinya 0,05, tadi yang P value-nya 0,05. Kita klik continue, kita klik OK. Oke. Berikutnya kita klik di menu Windows, ada menu output. Oke, di paling bawah kita lihat namanya multiple comparison. Kita klik copy, klik aja di sini, klik kanan copy, atau enggak di multiple comparisonnya, klik kanan copy. Kita buka Word-nya, kita pindahkan di bawah tabel 5, paste. Nah, ini masih lebar di kanan ya, kita rapikan dulu. Lihat garis pinggirnya kan di sini nih, fillernya di pinggir lewati garis pinggir ya kan, tabelnya kita rapikan dulu. Blok tabelnya seperti ini, ngeblok, kemudian kita klik layout, auto fit content, auto fit Windows. Baru kemudian masih dalam keadaan terblok, treble design atau desain ya, border, border dulu, border lagi, bottom, border lagi, top, border lagi, top, bottom, top, berikutnya inside. Nah, ini kita lihat dulu nih, kalau terlalu lebar ya kita kecilin dulu aja hurufnya, misalkan 10. Nah, gitu. Kalau terlalu lebar 9. Nah, gitu ya. Jadi segaris semua tuh, jadi kelihatannya rapi. Gitu, jangan maksain 12. Ini kan lihat kelihatannya nggak enak kan. Gitu, kita 10 dulu. 9. Gitu ya. Terus kita rapetin dulu. Nah, lagi mepet banget ya, nempel gitu ya. Berikutnya kita menginterpretasikan tabel ini. Caranya gini aja. Inquiry dengan discovery. Kita kasih warna di sini kuning. Terus inquiry dibandingin dengan discovery hijau. Tinggal berikutnya adalah discovery ya, dengan tanya jawab. Nah, gitu ya. Kita kasih warna orange. Terus ini min difference-nya, MD-nya.
MD-nya kita kasih warna kuning juga, ininya warna hijau juga ya. Terus ini warna orange, tanya jawab. Kemudian sheet-nya kita warnai kuning lagi, hijau lagi. Kenapa Pak perlu diwarnain? Biar gampang kita ngata-ngatainnya, interpretasinya. Kemudian lower bone-nya kuning, upper bone-nya juga kuning. Kemudian kita blok lagi ya, biar nggak kelamaan. Hijau, ini juga orange. Seperti itu. Jadi ini inquiry dibandingin dengan discovery, inquiry dibandingin dengan tanya jawab, baru kemudian inquiry dengan tanya jawab. Nah, biar Anda gampang dikasih warna merah aja gitu ya, biar gampang interpretasi. Terus kita kan pengen tahu apakah perbedaan antara inquiry dengan discovery, perbedaan rata hasil belajarnya, ya kan? Perbedaannya di mana? Di sini, di mean difference. Mean difference, difference itu perbedaan ya. Mean itu rata, jadi perbedaan rata. I kurangi J, jadi rata dari kelompok I, kelompok I-nya di sini nih, inquiry, discovery, tanya jawab. J, ya kan, discovery, tanya jawab, inquiry, tanya jawab, inquiry, discovery, gitu ya. Jadi rata hasil belajar inquiry dikurangi rata hasil belajar discovery, ya kan, 8,5. Jadi kenapa sih 8? Contohnya gini aja, mean difference-nya 8, berarti 8 itu hasil dari 9 kan dikurangi 1 sama dengan 8. Gampangnya kan gitu, 8. Nah berarti rata hasil belajar inquiry itu 9, rata hasil discovery itu 1. 9 kurangi 1 sama dengan 8. Jadi 8 itu mean difference. Nah, perbedaannya 8. Perbedaan rata hasil belajarnya antara inquiry dengan discovery 8. Nilainya positif. Berarti rata hasil belajar inquiry-nya lebih besar dibandingkan dengan yang discovery. Jadi ini inquiry kurangi discovery. Jadi sama dengan perbedaan rata-rata. Dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, mean difference. MD. Oke, gitu ya. Kemudian signifikan nggak perbedaannya? Dilihat di kolom sheet-nya. Di kolom sheet-nya di sini 0,692. Sheet-nya sama dengan 0,692. P-value-nya kan sama dengan 0,05, ya kan? Karena sig-nya lebih besar dari P-value, maka perbedaannya jadi perbedaan signifikan atau tidak signifikan itu jika sig-nya lebih kecil dari P-value. Sebaliknya perbedaan tidak signifikan, signya lebih besar dari P-value. Itu ya. Harus diingat nih. Maka kita bisa mengatakan menginterpretasikannya ya berdasarkan pada tabel 5, ketahui bahwa satu, perbedaan rata hasil belajar sebesar kurung buka 8.564. Yang ini nih, inquiry dengan discovery 854.
antara kelompok siswa yang diperlakukan dengan metode inquiry dan discovery tidak signifikan, karena signya ya kan sama dengan 0,692, PPLU-nya sama dengan 0,05. Signya lebih besar dari PPLU, makanya tidak signifikan. Berikutnya koma CI. CI itu apaan? Confidence interval. CI-nya berapa? Negatif. Negatif 17,12 kan? Titik koma 34 titik 25. Ini nih, negatif 17,12 34,2. Itu di inquiry dengan discovery. Dan kita lanjut inquiry dengan tanya jawab. Ini kita copy aja ya, biar ngacak ngetik. Rata hasil belajar di sini. Inquiry dengan tanya jawab 6450. 6,450. Antar kelompok yang menggunakan metode apa? Inquiry, dan yang keduanya adalah tanya jawab. Yang ini inquiry tanya jawab. Tidak signifikan juga karena signya 8040,804. PPD-nya 0,05. CI-nya sekarang 1872. Yang mana sih Pak? Ini nih, negatif 18,72. Titik koma 3162. Titik 62. Ya. Berikutnya kita copy lagi. Perbedaan rata hasil belajar antara kelompok siswa yang diperlakukan dengan metode discovery, ya. Discovery dan tanya jawab. Yang ketiganya kan discovery dan tanya jawab tidak signifikan. Signya 0,9. Negatif 2665. 2242. Sebelahnya upper boundnya 2242 upper boundnya. Jadi harus ada di dalam kurungnya sig, PPLU, CI gitu. Terus ini kita luruskan nih, Ctrl Shift M, Ctrl Shift M, mundur. Kalau Ctrl M maju, Ctrl M. Kalau Ctrl Shift M mundur. Nah, tapi di blok dulu, baru Ctrl M, Ctrl M maju. Kalau mundur Ctrl Shift M. Seperti itu ya. Berikutnya kita tinggal buat kesimpulan. Ini satu spasi juga ya. Spasi. Ini satu spasi juga ya. Jadi antara baris dengan deskripsi ini harus ada jarak satu spasi. Di sini satu spasi ya. Jadi nggak ada jarak lagi. Di sini antara deskripsi ini dengan F kesimpulan harus satu spasi, ada jarak, jangan dirapetin. Berikutnya kita bikin kesimpulan. Kesimpulan itu paling gampang, kita klik aja di view split biar layarnya dibagi dua. Layar atasnya kita pindah-pindahin mulai dari uji normalitas. Copy aja nih interpretasinya ke kanan, copy.
Ctrl C ya, copy paste. Kemudian pengecekan penjualan datanya, interpretasi box plotnya, copy paste. Berikutnya dari uji homogenitasnya kita blok lagi, copy paste. Berikutnya ini ya, copy berdasarkan lagi, tapi nggak sampai tabel 4-nya, sampai ke skala walis titik ya kan, copy aja, copy paste. Berikutnya skala walisnya, kalau Anda menggunakan skala walisnya, copy paste. Berikutnya kosoknya kan, copy aja, Ctrl C paste. Ya sudah, speednya kita matiin dulu, remove speed. Kesimpulan, nah ini deskripsi kesimpulannya harus rapat dan kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 ini, di blok dihapus. Diketahui bla 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 bla, sedangkan hasil yang dilakukan dengan metode discovery dan tanya jawab tidak terdistribusi normal. Pengecekan berdasarkan pengecekan terhadap grafik box plot, nah, di gambar satu ini dihapus. Diketahui bahwa terdapat penjelasan data belajar. Terus naikin ke atas, spasi, habis titik spasi. Nah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3, hapus, naikin, start homogen. Terus ini blok, hapus, langsung uji hipotesis menggunakan kursor walis berdasarkan hasil penjelasan sebagaimana ini, hapus sampai tabel 4. Oke. Ya. Data global tidak signifikan. Oke. Berdasarkan kan, hasil pengujian ya, pada tabel 5 ini dihapus. Berdasarkan hasil pengujian, uji apa namanya? Uji di sini Tuki AST ya kan. Maka berdasarkan hasil uji Tuki AST, diketahui bahwa ini naik, kurung buka kan satu, P-nya kecil, ini setelah itu titik koma naik, yang ini yang bawahnya naik ke atas, spasi kurung buka 2, P-nya kecil, 2 spasi perbedaan, yang bawahnya naikin ke atas. Nah, titik koma dulu, habis kurung tutup titik koma, kurung buka 3, gitu, titik ya. Terus ini masih ada jarak nih, jaraknya dihilangin aja. Udah selesai sampai kesimpulan. Oke, saya pengen ngasih tahu ke Anda nih tentang ininya ya, skala walis atau one way ANOVA. Jadi di sini di contoh ini karena datanya tidak terdistribusi normal, maka menggunakannya skala walis.
Bisa jadi data yang Anda gunakan itu datanya terdistribusi normal gitu ya. Maka kita menggunakannya uji one way ANOVA gitu ya. Di tabel 4-nya bukan lagi uji Kruskal-Wallis, tapi hasil uji one way ANOVA. Bagaimana sih Pak cara melaksanakan uji one way ANOVA? Seandainya, diingat seandainya datanya normal. Ini contoh aja biar Anda tahu. Kita balik lagi ke Windows, kemudian ke data. Untuk melaksanakan uji one way ANOVA, untuk klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Di sini HB, di sini kelompok. Kemudian di sini klik option. Optionnya udah, terus pasok udah tadi. Sebenarnya pada saat Anda melaksanakan tadi uji posok itu sebenarnya ada tabel namanya ANOVA. Nah ini nih tabel ANOVA ya, klik kanan, copy, kita buka. Nah, jadi nanti tabel 4-nya diganti dengan ini seandainya datanya tidak, seandainya datanya terdistribusi normal ya. Kalau yang Kruskal-Wallis datanya terdistribusi tidak normal. Jadi di tabel 4-nya di uji hipotesisnya kan pilihan ya, Kruskal-Wallis atau one way ANOVA. Kalau datanya terdistribusi tidak normal, Kruskal-Wallis. Tapi kalau datanya terdistribusi normal, maka gunakan one way ANOVA. Waktu kita melaksanakan uji posok, sebenarnya kita udah bisa mendapatkan tabel ANOVA. Copy, copy. Atau ketika Anda menggunakan ANOVA, gitu kan, ya, Anda juga udah dapetin namanya sekaligus multiple comparison. Paste di sini. Berantakan ya. Paste. Kan di sininya tabel 4-nya bukan lagi tabel. Tabelnya adalah hasil uji. Sama, tabelnya di blok dulu, dirapikan dulu. Layout, autopic Windows, dirapetin. Di blok lagi foldernya ya, folder dulu, bottom, top, kemudian inside. Seperti itu. Sama ngata-ngatainnya ini berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4, diketahui bahwa perbedaan rata hasil belajar di antara ketiga kelompok bersifat tidak signifikan, Ini ada DF ya, kemudian ada F, ada C, kemudian di sini ada hasil belajar kan, terus di baris di tim group. Kemudian ini ada yang namanya total ya. Jadi DF ya, DF sama dengan 2,32 koma, F sama dengan 0,364 koma, C sama dengan
0,698 kalau itu seperti itu ya. Perbedaan hasil kenapa tidak signifikan? Karena SIP-nya lebih besar dari 0,05. 0,698 itu lebih besar dari 0,0 gitu. Nanti di bagian kesimpulannya ya kan, ya sama, tinggal mindah-mindahin aja kalau datanya terdistribusi normal. Jadi bedanya cuma di tabel 4-nya aja, apakah pakai Kruskal-Wallis ataukah pakai ANOVA, tergantung pada hasil uji normal kita. Karena dicontohin di datanya tidak normal, maka tetap pakai tabel 4 saja yang Kruskal-Wallis. Ini mah contoh saja, ini berarti apa saya hapusnya. Tapi kan contoh saja, seandainya jika datanya terdistribusi normal. Jadi tabel 4-nya nanti one way ANOVA. Kesimpulannya sama, kesimpulan kan tinggal copy paste aja dari atas dan modifikasi dikit. Selesai, kita save. Nah, kita kembali ke SPSS dulu. Ini kita save dulu. Nanti suatu saat Anda butuh lagi kan gampang kalau udah di save. Kita ke Word lagi. Kita save. Terus save as. Misalkan namanya tadi si Andi ya. Andi. Jadi nanti Anda kasih nama ya. Tugas proyek ya. Proyek berapa? 6 ya. Laporan hubungan ANOVA atau Kruskal-Wallis. Kita rubah jadi PDF. Kita taruh misalkan di desktop biar lebih gampang ekspor. Seperti itu. Nah, sebelum Anda mengirimkan ke Google Classroom, sebaiknya Anda cek dulu apakah PDF-nya itu sudah rapi atau belum ya. Kita buka lagi PDF-nya. Nah, kita cek dulu. Jangan-jangan garisnya pada hilang ya kan. Kalau di laptop saya ketika bikin PDF ya sesuai dengan yang di Word-nya. Kalau di Word-nya rapi ya rapi. Mungkin di Anda suka berubah gitu ya. Tinggal disesuaikan aja ya. Makanya pakai Adobe Acrobat Reader, kalau enggak pakai PDF Converter di internet. Seperti itu ya. Sudah selesai. Kalau udah rapi, udah pastikan ini tabelnya rapi nih, mepet atas bawah ya. Garisnya mendatar semua, nggak ada garis-garis vertikal. Terus rata di kiri, rata di kanan tabel. Paragrafnya juga justify, ini rata di kiri, rata di kanan. Seperti itu ya. Kalau udah oke ya udah, tinggal dikirimkan saja laporannya ke, jangan lupa dikasih nama Anda di sini ya, kelas, tanggal lahir, nomor absen. Lupa ya. Jadi, tapi Anda jangan lupa nama, kelas, tanggal lahir. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan bagaimana tadi langkah uji ANOVA atau Kruskal-Wallis sampai pada penulisan laporan.
Sampai jumpa di topik 7 di tutorial berikutnya.